Raihan Syah, kira-kira punya motivasi nggak buat teman-teman? Misalnya udah tahu hobi yang lagi ditujuin apa, ya udah terusin aja, tetap latihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan chit-chat dengan salah satu siswa di SMP Negeri Hikmah. Setelah kemarin aku udah ngajak tanya-tanya oleh guru SMP Negeri Hikmah, dan hari ini aku akan ngajak salah satu siswa di SMP Negeri Hikmah. Nah, boleh Raihan Syah boleh perkenalin dulu namanya? Nama saya Raihan Syah dari Nur Hikmah kelas 8 Imam Malik. Okay. Nah, hari ini kita bakal cerita tentang podcast tentang panahan. Benar. Yeah. Oke, tentang panahan berarti kemarin kan udah kita sempat libur nih sebelum PTM dan masuk offline. Itu berarti kegiatan di rumah tuh lebih banyak panahan ya? Nah iya, lebih banyak panahan juga kebetulan nanti bulan depan ya ada lomba, jadi dipenuhi dengan latihan gitu. Okay. Kalau lomba-lomba kayak gitu berarti dari pengalaman awal lombanya itu gimana sih? Pasti ada rasa deg-degan atau gimana? Ya awal-awal lomba pasti deg-degan ada ya, kalau belum biasa pasti ada. Tapi ya udah terbiasa mungkin ya, jadi ya kurang gitu deg-degannya. Udah mulai coba-coba untuk menekuni ekskul panahan ini dari kapan sih? Kalau panahan itu udah dari kelas 2 SD kebetulan. Kelas 2 SD. Dia tuh pertama kali termotivasi dari apa? Kalau pertama kali termotivasi itu lihat ya banyak di TV ada, di YouTube ada, kayak ya lagi trennya gitu kan, panahan gitu. Jadi ikut nyoba awal-awal. Terus habis itu ditekuni sampai akhirnya kelas 8. Iya. Oh, berarti kalau udah banyak nih lomba-lomba yang diikutin ya? Ya udah lumayan banyak. Oke, lumayan banyak. Dari pengalaman-pengalamannya lomba, itu yang paling menarik itu lomba di mana tuh? Bisa Yang diceritain? paling menarik sih yang terakhir kali ya. Jadi ini kayak paling jauh lah lombanya gitu, di Kuningan terakhir kali. Kuningan? Iya. Wah. Itu tahun berapa? Itu 2021. Berarti tahun baru. kemarin? Baru? Iya, November. Kebetulan. Untuk prestasi-prestasi yang udah didapat dalam panahan ini? Kalau prestasi pasti banyak. Ya cukup lumayan lah gitu. Ya, banyak nih. Soalnya kemarin tuh pernah salah satu open house di SMP dan Raihan Syah dan juga Fawaz itu sempat menunjukkan skillnya tentang panahan dan juga cukup menarik juga nih kayaknya. Berarti belajar dari panahan itu otodidak atau pernah ikut les dan lain sebagainya atau ekskul? Pernah ikut les justru pertamanya. Oke. Ekskul? Ekskul justru jarang sebenarnya. Oh, tapi dulu di SD itu pernah ikut ekskul panahan? SD pernah sekali. Pernah, cuman lebih ke les. Lebih ke les. Oke, berarti kalau misalnya mengikuti lomba-lomba itu diajukan sendiri atau dari perguruannya? Kalau dulu diajukan sendiri, tapi kalau sekarang dikirim langsung sama Perpani Kota Bekasi. Oh gitu, berarti udah banyak nih, udah dipercaya juga nih Raihan Syah, udah cukup terkenal juga kayak. Pencapaian tertinggi gimana? Pencapaian tertinggi kemarin itu, lolos BK Porprov itu tingkat daerah. Oh, jadi setelah daerah itu nanti mau ditandingin lagi kamu gitu? Ya, tandingin lagi insya Allah. Oke, itu tandingin tanggal berapa lagi? Kemungkinan belum tahu tanggalnya berapa, tapi kemungkinan tahun ini ada. Oh, berarti udah mulai nih siap-siapin udah mulai siap-siap buat lomba selanjutnya. Udah. Oke. Berarti Raihan Syah ini target dan prestasi yang akan digapai untuk dalam jangka panjang dalam bidang panahan itu gimana? Jangka panjang lolos Porda dulu, lolos Porda, nanti lanjut ke PON dan ya udah gitu. Nanti lanjut lagi insya Allah. Itu tahapannya tuh dari gimana sih? Aku kurang paham dulu sama kalau tahapannya dulu dari awal-awal itu tingkat daerah. Jadi kayak Porda gitu. Iya, Porda. Terus? Nah, itu nanti lanjut kalau udah lolos Pordanya, lanjut lagi nanti PON gitu. PON. Oke, selanjutnya di atas PON? Kalau PON itu nanti udah bisa lolos jadi masuk timnas. Oh, timnas kalau misalnya kayak ada lomba antar provinsi dan lain-lain gitu ya? Oh gitu, oke. Untuk hobi lain ada lagi nggak selain panahan? Kalau hobi lain sebenarnya ada ya, ada. Mau di ini? Boleh, boleh. Iya. Jadi hobi lain aku tuh
Ada namanya hobi airsoft namanya. Apa itu? Jadi aku itu pernah dengar, kayak kurang paham. Hobi airsoft itu hobi menembak juga. Oh, oke. Jadi hobi airsoft itu kayak ya sekedar refreshing dari panahannya gitu. Kalau panahan terus kan bosan, jadi ada hobi yang buat refreshing airsoft. Kalau untuk airsoft itu, airsoft ya tadi namanya? Iya. Itu berarti hanya untuk sampingan? Iya, sampingan doang. Agar gak bosan kalau misalnya panahan terus gitu. Oke. Berarti kalau les itu dia setiap berapa minggu atau berapa bulan? Kalau les sebenarnya udah nggak ikut les lagi sih sebenarnya, jadi latihan sendiri di rumah. Nah kalau latihan kayak gitu, itu berapa rutinitasnya tuh berapa hari atau kalau berapa bulan? Rutinitasnya itu hampir setiap hari sebenarnya. Hampir setiap hari? Ya. Berarti harus bisa bagi-bagi waktu nih bagi antara waktu. tugas, latihan, dan lain Iya. sebagainya gitu. Berarti ada satu orang yang ngajuin Raihan Syah ke lomba-lomba? Iya ada. Oke, berarti latihan sendiri cuma diajuinnya oleh orang? Iya. Oke gitu. Berarti Raihan Syah ini cukup cukup hebat juga dalam menekuni kayak seninya gitu loh guys. Karena Raihan Syah ini udah bisa menggapai banyak prestasi dari hobi yang dipunya. Oke. Raihan Syah kira-kira punya motivasi nggak buat teman-teman? Siapa tahu mereka punya hobinya dan bagaimana cara mereka mengembangkan hobinya tersebut dan lain sebagainya. Kalau buat hobi sih ya saran sih ya misalnya udah tahu hobi yang lagi ditujuin apa ya udah terusin aja, tetap latihan gitu. Jadi kita harus punya salah satu target utama, nanti bisa dibarengin nih sama kayak Raihan Syah tadi, target utamanya panahan dan digabungin sama tadi airsoft kayak gitu. Nah untuk closing, aku pengen nanya-nanya nih ke Raihan Syah, itu gimana sih caranya kita bisa sesuai dengan target? Karena kan ada banyak konflik tentang tangan tremor atau nggak sesuai target dan lain sebagainya, itu gimana? Nah kalau itu ada banyak faktor ya, jadi yang pertama itu tentu alatnya juga harus bagus, terus jenis busurnya apa dulu yang dipakai. Nah kebetulan ada 3 jenis. Nah yang pertama itu namanya recurve. Nah yang recurve itu ada alat bantu namanya visir. Visir itu buat alat bidik. Nah alat bidiknya itu buat membantu bidik. Jadi bilang aja tetap tepat sasaran terus. Nah yang kedua itu ada namanya compound bow. Nah compound bow itu justru bilang aja kebanyakan pengaruhnya alat, bukan kayak kita yang sendiri. Nah yang ketiga itu kompon itu hampir sama recurve tapi jenisnya agak beda dikit. Nah yang ketiga itu bare bow. Nah bare bow ini sama sekali nggak ada alat bantu tapi tidak ada alat bidiknya. Jadi itu menggunakan alat bidiknya ujung panah ataupun ya mata sendiri gitu, insting gitu. Untuk trik-trik dalam memanah tuh ada apa aja? Kalau trik dalam memanah itu yang pertama udah alat. Nah yang kedua itu tentu latihan terus. Nah latihan terus, pembiasaan dan lain-lain itu nanti bakal biasa. Nah itu bakal tepat pastinya. Oke. Itu dia cerita motivasi dari Raihan Syah, salah satu siswa yang cukup berbakat banget malahan di SMP Tenda Hikmah. Semoga teman-teman dan ustadz-ustazah termotivasi dan podcast ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.